Strategi ini adalah langkah awal untuk suatu perusahaan mengembangkan produk dan merek mereka. Ini merupakan strategi untuk mempengaruhi benak pelanggan terhadap brand Anda. Bukan tentang apa yang harus Anda lakukan pada produk yang dijual. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba sesuatu style khusus yang sepertinya ini bukan saya, tapi ini akan saya coba dengan skema bahasa-bahasa teori. Apakah bahasa-bahasa teori ini juga cukup menarik untuk kawan-kawan dengarkan? Hari ini saya akan membahas tentang brand positioning, tapi secara teori, bahasa-bahasanya pun teori. Karena bahasa-bahasa ini diciptakan oleh kawan-kawan dan diketik sama kawan-kawan dan saya suruh menghafalkan. Kita uji coba. Oke. Nah, mengenal brand positioning dan penerapannya dalam strategi branding. Nah, untuk mendapatkan tempat khusus di hati konsumen, pelaku usaha, kawan-kawan sebaiknya menguasai sebuah strategi namanya strategi brand positioning. Ya, dalam hal pemasaran, dalam hal strategi branding, kita pasti mengenal namanya brand positioning. Apa itu? Cara membuat perusahaan diingat baik oleh konsumen atau mendapatkan tempat khusus dari konsumen. Dengan kata lain, menciptakan kesan unik bagi pelanggan ataupun ada sebuah kesan ataupun ada sesuatu value untuk bagi pelanggan. Strategi penentuan positioning produk. Dalam melakukan brand positioning, Anda perlu berpikir lagi bahwa ini merupakan strategi untuk mempengaruhi benak pelanggan terhadap brand Anda. Bukan tentang apa yang harus Anda lakukan pada produk yang dijual. Strategi penentuan positioning bisa dilihat berdasarkan 6 penjelasan di bawah ini. Teori banget kan? Oke, fine. 1. Manfaat produk. Produk dibuat pasti ada manfaatnya. Di sini Anda harus membuat produk yang dijual agar manfaatnya lebih dari produk pesaing. Sebagai contoh, obat sakit kepala. Brand yang sejenis banyak banget. Tentunya memiliki manfaat yang sama. Tetapi coba Anda buat produk tersebut memiliki penambahan manfaat tentang pelanggan akan berpikir. Tentu pelanggan akan berpikir produk Anda dan pesaing yang sama, tetapi produk Anda jauh lebih unggul manfaatnya. Yang kedua, kemasan atau atribut produk. Anda pasti pernah melihat saat ini banyak produk sejenis bertebaran di pasaran. Salah satunya produk minuman kopi. Minuman kopi tersebut dibuat dengan menggunakan kemasan botol, kaleng, atau karton. Ini membuat pemikiran konsumen bahwa minuman kopi dapat dibawa kemana saja. Yang ketiga, harga dan kualitas produk. Penerapan strategi brand positioning, harga ini tidak berpatok pada harga yang murah saja, melainkan perusahaan membuat harga produk dengan menyesuaikan kualitasnya. Jika Anda bisa membuat produk tersebut memiliki kualitas yang baik dan harga terjangkau pada para pesaing, tentu konsumen akan melirik kepada produk Anda. Yang keempat, menurut pemakai atau pengguna. Dalam pemasangan iklan, peran model atau brand ambassador penting dalam membuat pencitraan. Contoh produk kosmetik, lipstick, dan lip gloss diposisikan untuk dipakai oleh perempuan yang tidak percaya diri dengan bibirnya. Konsumen bisa memakai produk lip tersebut sesuai dengan yang dicitrakan atau diiklankan oleh model produk. Yang kelima, menurut pesaing. Jelas, strategi brand positioning yang satu ini harus bisa memposisikan diri menjadi yang lebih baik dibandingkan pesaingnya. Sebagai contoh, produk obat herbal yang memberi klaim bahwa orang pintar harus minum obat tersebut. Tetapi ada pesaing lain yang justru membuat klaim bahwa orang bejo harus mengkonsumsi obat herbal yang mereka jual. Konsumen tinggal memilih ingin menjadi orang bejo atau orang pintar. Yang keenam, kategori produk. Strategi ini menempatkan suatu produk menjadi leader di dalam kategori produk. Contohnya, tempat kebun binatang selain anak-anak bisa berwisata melihat binatang, kebun binatang tersebut bisa menjadi tempat edukasi. Edukasi siapa?
Konsumen tentu akan ingat bahwa jika anak-anak tersebut mau berwisata sambil belajar, bisa datang ke kebun binatang tersebut. Strategi ini adalah langkah awal untuk suatu perusahaan mengembangkan produk dan merek mereka. Selanjutnya, Anda juga perlu meningkatkan kredibilitas untuk memperkuat merek yang dimiliki. Anda harus bisa mempertahankan konsumen untuk terus mempercayai produk atau brand yang dibuat. Jika konsumen sudah melekat dengan produk Anda, tentunya mereka juga bisa menjadi salah satu cara untuk produk Anda dikenal lebih luas. Konsumen tentu saja akan merekomendasikan produk Anda kepada rekan atau teman-teman mereka untuk memakainya. Pelaksanaan untuk brand positioning tersebut pastinya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anda juga harus memikirkan semua strategi secara matang dan struktur agar positioning produk tersebut berhasil. Selamat mencoba. Teori dari saya, kalau memang teori saya ini cukup menyenangkan atau cukup cocok untuk kawan-kawan, saya akan membuat sebuah teori-teori dengan bahasa-bahasa teori yang Indonesia banget. Terima kasih dari saya, Dadi Payucang. Assalamualaikum. Manajemen perusahaan harus bisa dalam melakukan pendekatan brand dengan duduk, materinya duduk. Saya terus kenapa? Oh.